Halo Let's Study, kembali lagi bersama Let's Study, your study partner. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat amat penting, yaitu grammar, dan akan berfokus pada tenses campuran. Kenapa tenses campuran? Kita pun sudah belajar bukan dari semua hal, mulai dari present tense, lalu juga ada past tense, sampai ke future tense. Nah, tetapi teman-teman, seperti yang kita tahu, bahwa dunia itu nggak semudah dan nggak sesimpel itu. Jadi bagaimana nih teman-teman untuk hadapin hal tersebut? Sesimpel, dunia bisa berubah secepatnya. Maka dari itu, kita juga harus mempelajari tata campuran yang ada. Yang mana dalam satu kalimat, dalam satu paragraf, tidak mungkin semuanya tercampur. Simple, present, present semua. Ataupun pas semua, pasti ada campurannya. Dan mari kita belajar dan mendalami materi tersebut. Juga teman-teman jangan sampai lupa ya teman-teman ya, bahwa proses campuran inilah yang paling sering kita temukan. Kita nggak selama-lamanya menemukan feature-feature semua, pas-pas semua, tapi di tes campuran inilah yang kita akan temukan setiap hari. Dan juga terima kasih kepada donatur live tadi yang telah mau membiayai pembelajaran kali ini. Juga teman-teman bisa memfollow YouTube, Instagram, TikTok, ataupun X dari Let's Study English. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah William Philip Karnadi yang sekarang berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi 2023. Berikut adalah beberapa pengalaman pekerjaan saya di Gradient, juga di Plus Presnas, yang mana keduanya merupakan pendidikan. Lalu organizational experience saya berada di PPSN dan KSPM FEB UI. Lalu, saya juga pernah memenangkan beberapa perlombaan yang bergengsi, yang paling bergengsi di antaranya adalah International Economics Olympiad di Yunani pada tahun 2023, yang mana saya mewakili Indonesia dalam berjuang dalam ajang International Economics Olympiad, dan mendapatkan medali perak serta mendapatkan juara umum kedua sedunia. Juga teman-teman semua, aku harap teman-teman bisa ya, teman-teman ngikutin jejak aku, yang mana ini semua dimulai dari Excel Your English. Karena baik lagi, excel your English, membuat Inggris kalian tuh makin bagus, makin oke lagi. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar real English bagaimana gitu ya teman-teman. Dan juga pada hal ini aku akan menunjukkan kenapa pada akhirnya ini untuk campuran itu akan sangat amat penting dan sangat amat berpengaruh pada kehidupan masing-masing. Next slide. Oleh karena itu, kita akan memulai pelajaran ini. Yuk, kita belajar. Nah, kita biasa bilang kan, kalau misalnya kayak, "Wah, ini nih ada nih kayak kejadian yang kayak, kok kayaknya kejadiannya itu tuh dilakuin, misalnya masa lalu," misalnya. Contoh, misalnya ketika if, he would visit him and he would be happy. Misal contoh kayak gitu ya. Nah, misal contoh, ketika saya misalnya belum ketemu sama misalnya saya 10 tahun nggak ketemu sama ibu saya, 10 tahun misalnya. Saya selama 10 tahun nggak ketemu ibu saya karena saya sedang bekerja di Eropa. Lalu ketika saya balik ke Indonesia, ibu saya sudah terbentang dalam ranjang kamar dan sudah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu minggu depan, eee, sudah masuk rumah sakit, dan kamu pasti akan menyesal, "Kenapa kamu tinggalkan ibu kamu? Kenapa saya meninggalkan ibu saya? Kenapa saya nggak punya waktu selama 10 tahun itu untuk setidaknya menengok kegiatan ibu saya, bagaimanakah ibu saya, dan lain sebagainya." Nah, itulah simple past future, yang mana kalau kita singkat, yaitu menyatakan aktivitas atau kejadian yang dilakukan di masa lampau, tetapi gagal. Atau apa, seharusnya itu terjadi, harusnya bisa kita lakukan, harusnya visible, oke aja kita lakuin itu, tapi nggak terjadi atau fail. Contohnya ini, oke. Kalau ada 2 juga, verbal dan nominal. Kalau verbal ya, he would visit him. Kalau yang, di sini ya, nih rumusnya sama juga nih, subject plus would, ini pakai would ya, atau should plus verb satu plus object. Nah, berarti sini apa? Subjeknya he would visit him. Kalau negatifnya would not atau wouldn't sama aja, visit him. Kalau pertanyaannya apa? Would he visit him? Kalau afirmatifnya apa? Would he not visit him? Gitu. Kalau untuk kata benda nominal, dia beda. Ana itu di sini kayak bebas ya. Subjeknya he, would atau should di sini pakai be ya, happy. He wouldn't be happy.
Would he be happy? Would he not be happy? Oke. Dalam kasus ini bisa jadi kenapa? Coba bayangin he would visit him. Kalau misalnya saya waktu itu punya kesempatan untuk mengunjungi dia, kenapa pada akhirnya saya tidak mengunjungi dia? Seharusnya kamu, maksudnya he would visit him, gitu, oke? Lebih seperti itu. Next, contoh, we would go to Surabaya last night, but our car was broken. Kami harusnya pergi ke Surabaya, tapi tadi malam nggak bisa. Because, kenapa? Karena mobilnya rusak, jadi kami nggak pergi. Nah, contoh ada apa? Time signal-nya ada last, yesterday, ada verb 2 was atau were, ada conditional type 2, ya, dan lain sebagainya. Ada simple present, future, dan simple present, gitu ya. Nah, asal juga ada past future continuous yang menyatakan kejadian yang akan sedang terjadi di masa lampau tapi gagal. Misal contoh, Cyber will be attending this meeting. Misal ceritanya ada orang mau datang meetingnya. Cyber will be attending the meeting, BPS meeting. Tapi kenyataannya apa? Dia nggak bisa kan? Gitu. Setengah-setengah tentatif. Terus kalau negatifnya cyber wouldn't be not attending the meeting. Atau pertanyaannya, would cyber be attending the meeting? Atau negatif affirmative-nya, would cyber not be attending the meeting? Tuh. Atau contohnya gini, she would be singing a song at 9 o'clock last night. Yang mana menerangkan seharusnya pada jam 9 tadi dia nyanyiin lagu. Tapi enggak. Misalnya contoh kenapa? Oh, sakit tenggorokan. Oh, sariawan gitu. Nah, time signal-nya apa contohnya? Kayak at Saturday, last on, misal last Friday on Venezuela gitu. At the same time last week gitu. Oke. Nah, baru di sini ada nama apa? Past future perfect yang menyatakan satu kejadian yang akan selesai di masa lampau dan seharusnya memang telah selesai. Contoh, tadi aku bilang apa? Kalau past perfect ada yang motong. Ini begitu kurang lebih ya. Ini ada yang motong juga di sini gitu. She would came, she would have came here if she called him. Dia akan datang ke sini kalau kamu panggil dia. Ya jelas gitu loh. Nah, negatifnya apa? She wouldn't have come here if she not called him. Pertanyaannya apa? Would she have come here if she called him? Atau negatif afirmatifnya apa? Would she not have come here if she had called him? Gitu contohnya misal. Oke? Nah, contohnya begitu. Kalau untuk nominal kayak gimana untuk nominal? Misalnya, I should have been at studio if they had invite me. Atau negatifnya apa? I should not have been at studio if they had not invite me. Atau pertanyaannya apa? Should you have been studio there if they had invite me? Negatif alternatifnya apa? Should not have been at studio if they had invite me? Gitu. Nah, contoh gini. He would have finished the task by 8 o'clock last night, yang mana menunjukkan dia telah selesai tugas itu jam 8 tadi malam, tapi tugas tersebut belum selesai. Nah, signalnya apa? By last, by the end last, untuk ataupun had verb 3, dan lain sebagainya. Oke, lalu terakhir, past future perfect continuous yang menunjukkan suatu kejadian yang akan telah berlangsung beberapa saat di masa lampau. Misal contoh, kamu tuh mengandai-andai, we would have been living in the big city. Negatifnya apa? We would not have been live in a big city. Atau negatifnya apa? We would have been living in this big city. Negatif afirmatifnya gimana? We would not have been living in the big city. Yang mana nominalnya akan sama dengan verbal. Contohnya, nih ya, contohnya. Gimana contohnya? Maaf. Nih, misal contoh. She would have been singing a song for 7 o'clock last night. Yang mana apa? Menunjukkan bahwa seharusnya jam 7, dia udah nyanyi selama 1 jam. Kalau tadi beda ya, kalau tadi dia harusnya nyanyi jam 7. Ya, kalau misalnya tadi kalau kamu lihat di sini. Nih, wait. Ini yang past future continuous. Kalau past future continuous cuma sekedar apa? At 9 o'clock. Dia harusnya nyanyi jam 9 tadi. Tapi kalau ini detail, jam 9 tadi, jam 7 tadi, selama 1 jam. Tapi belum sampai jam 7. Gitu. Jadi waktu selama 1 jam tidak tercapai. Jadi gagal.
Oke, paham ya perbedaannya apa ya? Oke. Kalau ditambahin, kalau tadi kan ini kan di sini past future continuous, kalau ini kita tambahin past future perfect continuous. Jadi kejadian yang telah berlangsung beberapa saat di masa lampau tapi gagal. Contoh itu, dia udah nyanyi jam 7 selama 1 jam, tapi karena belum sampai jam 7, ya berarti nggak cukup, akhirnya gagal. Time signal-nya ada apa aja di sini? Ada by last, for 3, by the end, for 3 weeks, by the end of the last of month, for 6 month, last year. Oleh karena itu selesailah teman-teman pertemuan kali ini tentang grammar. Terima kasih teman-teman semua untuk telah menonton Let's Study. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Donatur Let's Study. Teman-teman juga dapat bisa mendukung Let's Study melalui kode QR untuk bisa mendonasikan uang teman-teman semua untuk bisa memperluas karir di Let's Study, dan juga teman-teman semua bisa dapat share, like, komen, dan menyimpan video ini untuk dipelajari dan dibagikan kepada orang-orang supaya teman-teman bisa mengerti juga. Oleh karena itu teman-teman semua terima kasih, dan semoga teman-teman mengerti materi tadi yaitu gabungan dari past, future, dan simple, dan have a nice day. Let's study your study partner.